Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi tachi wa roku grupu desu. Member no namae wa Anissa Utrujah to Nanda Indriati to Nurul Aini desu. Ja minasan, kono video de wa hoka no hito to hanasu topiku wo mitsukeru houhou o shoukai shimasu. Memulai suatu hubungan, baik pertemanan, asmara, pekerjaan, bahkan persaudaraan, selalu dimulai dengan suatu percakapan. Memang terdengar sangat mudah, tetapi membuka suatu pembicaraan dan menjaganya agar berlangsung lama, itu bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Berikut ini adalah hasil survei yang telah kami lakukan kepada 43 koresponden melalui Google Form yang terdiri dari 23 orang perempuan dan 20 orang laki-laki dengan rentang usia 17 sampai 25 tahun yang rata-rata mahasiswa dan pekerja. Bisa dilihat dari diagram ini, 33 orang dari mereka merasa kesulitan untuk mencari topik ketika ingin memulai pembicaraan dengan orang lain. Yang kedua, 30 orang dari mereka lebih menyukai disapa terlebih dahulu oleh orang lain. Kami menanyakan kepada mereka apa alasan atau faktor yang membuat mereka merasa kesulitan untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. 16 orang menjawab sulitnya mencari orang yang cocok dengan mereka. 12 orang menjawab kurangnya rasa percaya diri untuk memulai suatu pembicaraan. 7 orang menjawab mereka tidak tertarik sama sekali dengan pembicaraan yang basa-basi. Dan 8 orang lainnya menjawab dengan alasan bingung, bad mood, dan lain sebagainya. Dan tentu saja, kelompok kami bertanya kepada mereka, apa sih hal pertama yang mereka katakan ketika memulai suatu pembicaraan? Dan jawabannya ialah 26 dari mereka menyatakan hal pertama yang mereka katakan ketika memulai suatu pembicaraan ialah menanyakan kabar. 11 orang lainnya menyatakan mereka membicarakan seputar pekerjaan dan perkuliahan mereka. Lalu, 4 orang lainnya menyatakan mereka berbicara seputar hobi mereka. Kalian pasti pernah mengalami ketika sedang asik berbincang, ada kalanya di tengah-tengah pembicaraan itu kita maupun lawan bicara kehabisan topik, bukan? Kami penasaran dengan apa yang akan para koresponden lakukan ketika di tengah-tengah pembicaraan itu lawan bicara mereka kehabisan topik, dan inilah yang mereka pilih. 35 dari mereka memilih untuk berusaha menjaga pembicaraan tersebut dengan cara mencari topik lain untuk dibicarakan. 5 dari mereka memilih untuk diam saja, dan 7 orang lainnya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah seperti ini. Terakhir, sebelum kami memberikan tips dan saran, kami terlebih dahulu akan membacakan jawaban para koresponden tentang cara yang mereka lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedari tadi kita bahas di video ini. Ya baik, sekarang kita akan membahas atau membacakan bagaimana sih cara koresponden, cara mereka dalam mengatasi kesulitan saat berbicara dengan orang lain. Oke, yang pertama, mencoba menggunakan topik-topik atau membahas berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan sebagai bahan obrolan. Oke, yang kedua,
mencari kesamaan seperti hobi dengan lawan bicara, maka akan ada topik pembicaraan. Yang ketiga, bangun rasa pede terlebih dahulu, percaya diri terlebih dahulu, lalu pilih topik pembicaraan yang membangun, bukan hanya sekedar jawaban iya atau tidak. Oke, yang keempat, berusahalah bersikap tenang, rileks, agar tidak grogi saat diajak berbicara atau mengajak berbicara orang lain. Tips yang kelima, mencari topik obrolan yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Contohnya seperti misal di area kerja, tanyalah seputar pekerjaan. Jika di kuliah, di kampus, tanyalah seputar perkuliahan. Lalu, bila sudah merasa cocok, obrolan akan terasa nyambung dengan sendirinya. Lalu yang terakhir, carilah topik pembicaraan atau pembahasan yang ringan dan mengurangi resiko lawan bicara kita agar tidak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu dia beberapa tips dan saran dari para koresponden, cara mereka mengatasi kesulitan berbicara dengan orang lain. Dilihat dari jawaban mereka, kami setuju dengan beberapa cara yang mereka lakukan. Menurut seorang mentor komunikasi bernama Kiki di postingan Instagramnya @kilatif, dia mengatakan bahwa kunci utama agar kita bisa memulai suatu percakapan dan menjaganya agar tetap bertahan lama ialah berani. Dia mengatakan bukannya kita bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Dengan keberanian ini, lama-kelamaan rasa kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Mengapa bisa begitu? Biasanya kita tidak merasa percaya diri karena overthinking. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba menyapa atau memulai sesuatu terlebih dahulu. Karena kalau belum coba, kita tidak akan tahu. Lalu ketika kepercayaan diri sudah mulai muncul, pasti kita akan lebih sering berbincang dengan banyak orang, kan? Nah, di tahap inilah kalian harus pintar-pintar menyerap banyak pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang sedang jadi perbincangan hangat di luar sana. Nah, ketika kita sudah melalui itu semua, kami berharap agar kita semua bisa memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain menjadi jauh lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, arigatou gozaimasu.